Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Nah, hari ini adalah minggu gembira. Kastince tidak sendiri. Kastince punya teman. Kenalan dong. Oh, boleh. Nah, temanku mau kenalan nih. Siapa namanya? Namaku Jojo. Oke Jo, kita hari ini mau ngapain ya? Nah, hari ini mau beribadah. Kita memuji Tuhan. Oke, kita memuji Tuhan. Nah, teman-teman kita di rumah udah siap belum ya? Teman, udah siap semua? Wah, pasti sudah siap. Udah mandi belum? Sudah mandi. Udah sarapan belum? Sudah sarapan juga, Jo. Sudah siap Alkitab? Belum? Sudah juga. Dan apalagi satu, Jo? Siap uang persembahannya. Oke. Nah, teman-teman, iya teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Oke, kita memuji Tuhan dengan pujian Ke Rumah Tuhanku Datang. Iya, ke rumah Tuhanku datang, sungguh senang. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan dengan hati yang senang, dengan sukacita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk seminggu. Pimpin kami supaya kami biar bisa ibadah dengan baik. Berkati kita semua, teman-teman, kakak-kakak, dan bapak, mama, papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan dengan pujian memuji Tuhan selalu. Jo, ajak dong teman-teman. Oke teman-teman, kita memuji Tuhan lagi ya. Yuk kita berdiri dan kita menyanyi dan ikutin gerakannya. Oke, kita ikutin gerakannya ya adik-adik ya. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita
Adik-adik yang manis, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau memuji Tuhan dengan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak terus berdoa adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami mendengar dan mengerti firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi kita kedatangan teman kita nih yang sudah lama tidak datang sekolah minggu, yaitu Mimi. Tadi Mimi bisikin ke kakak, "Kak, aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau menjadi anak yang taat, tidak mau bicara. Lalu aku tidak mau lari-lari, aku mau duduk diam dengan manis." Nah, adik-adik juga ya, duduk yang baik, duduk yang manis, dan mendengar dengan baik.
tidak bicara, tidak lari-lari. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya, siapa yang ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Yes, betul. Minggu lalu firman Tuhan tentang Bapak Yohanes Pembaptis. Bapak Yohanes Pembaptis mengajak dan meminta orang-orang untuk bertobat. Kemudian dibaptis oleh Bapak Yohanes. Lalu Bapak Yohanes membaptis mereka, adik-adik. Nah, hari ini adalah kelanjutan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Adik-adik setelah sekolah minggu bisa minta papa dan mama untuk membacakannya. Sebelumnya kita akan melihat video tentang firman Tuhan hari ini. Kita akan melihat videonya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, adik-adik, firman Tuhan luar biasa ya. Bapak Yohanes Pembaptis mengajak orang untuk bertobat dan meminta mereka untuk dibaptis. Tapi orang-orang bertanya, apakah Yohanes Pembaptis itu Mesias? Bukan, adik-adik. Bapak Yohanes mengatakan bahwa akan datang yang lebih berkuasa dari Bapak Yohanes, yaitu Yesus yang menyelamatkan orang-orang berdosa, yang akan menjadi juru selamat. Nah, tiba saatnya Yesus dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Pada saat Yesus dibaptis dan pada saat Tuhan berdoa, maka terbukalah langit, adik-adik. Dan turunlah Roh Kudus
dalam rupa burung merpati. Lalu adik-adik terdengar suara Allah Bapa yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Suaranya bagaimana adik-adik suara Allah Bapa? "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik, Tuhan Yesus minta dibaptis, padahal Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi Allah mau menyatakan dalam baptisan tersebut, Allah mau menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sangat dikasihinya. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan dan membebaskan manusia dari dosa-dosa. Adik-adik juga waktu kecil dibaptis. Dibawa papa sama mama ke gereja, lalu adik-adik dibaptis oleh Papa Pendeta, dan juga Papa Pendeta membaptis adik-adik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang sudah dibaptis, adik-adik harus berubah menjadi baik, menjadi anak yang taat, tidak lagi melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Harus menjadi anak yang taat dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik sudah menerima keselamatan. Adik-adik dihapuskan dosanya. Karena itu adik-adik harus bersyukur dengan mengasihi Tuhan dan juga taat pada Tuhan. Seperti adik-adik rajin sekolah minggu, lalu rajin memuji Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, dan juga dalam setiap saat adik memuliakan nama Tuhan. Karena itu adik-adik, jadilah anak yang taat ya. Karena adik-adik sudah menerima keselamatan Tuhan. Tuhan yang menjadi juru selamat adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 3 ayat 22b yang berbunyi, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 3 ayat 22b yang berbunyi, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik dan Mimi, demikianlah firman Tuhan hari ini. Ingat bahwa kita terus memuliakan Tuhan dan taat pada Tuhan, orang tua, dan ingat, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa. Adik-adik, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan yang membebaskan kami dari dosa. Kami mau menjadi anak yang taat dan terus memuliakan Tuhan dan juga mengasihi Tuhan serta sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Dadah. Nah adik-adik, kita sekarang akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya, amplop persembahannya, dan persembahan kita masukin ke dalam amplop. Setelah kita bisa bersekolah minggu di gereja, kita bawa amplopnya dan kita serahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Atau adik-adik bisa minta tolong kepada papa mama untuk mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Nah adik-adik, kita berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada
Tuhan. Kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Adik-adik yang manis, kita mau berdoa dan doa persembahan akan dibawakan oleh adik atau teman kita, Elmo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Sekarang kami akan memberi persembahan. Berkati supaya persembahan kami berguna untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melakukan aktivitas di minggu ini. Ini untuk Batita akan mendapat kertas seperti ini, fotokopi. Minta tolong kepada papa mama untuk ngeprint, dan adik-adik bisa menggunting gambar Tuhan Yesus di sini, digunting, terus kemudian ditempel di sini. Di sini ada Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik tempel tangan Yohanes Pembaptis ada di atas kepala Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik warnai sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, adik-adik untuk kelas TK A dan B, adik-adik akan mendapat kertas seperti ini. Minta tolong papa mama juga untuk ngeprint. Di sini ada gambar burung merpati. Adik-adik gunting terus tempel di sini. Di sini ada gambar burung merpati. Adik-adik tempel dan kemudian diwarnai. Di sini diwarnai semua ya adik-adik. Ada gambar Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Adik-adik mewarnai sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Adik-adik untuk kelas 1, 2, 3 akan mendapat kertas seperti ini. Adik-adik warnai dan adik-adik menulis kalimat perkenaan Allah pada waktu peristiwa Yesus dibaptis. Kalimat itu ditulis, ada suara Allah dari atas langit. Bunyinya apa adik-adik? Adik-adik tulis di sini ya. Nah, oke adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas. Setelah adik-adik mengerjakan aktivitas, adik-adik boleh kirim ke kakak guru-guru masing-masing kelas. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik yang manis, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita semua menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah, kita boleh datang ke sekolah minggu bertemu dengan Juru Selamat kita, dan kita boleh memuji Tuhan. Itu semua oleh karena kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan oleh kasih Tuhan.
adik-adik yang baik, yang pintar, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau doa tutup, dan doa ini akan dibawakan oleh teman kita, Clemens dari TKB. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa beribadah sekolah minggu sampai selesai. Tuhan berkati kami di sepanjang minggu ini agar kami bisa sekolah minggu lagi di minggu depan. Tuhan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati teman-teman dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang manis, adik-adik yang pinter, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu dan sampai bertemu di lain kesempatan. Nah, Jo, kita pamit yuk. Teman-teman, kita pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi. Dah. Dadah adik-adik semua, dan Tuhan Yesus memberkati.